Jumpa lagi di Jauh Dekat Film dan masih dengan Ogut. Kali ini kita akan membahas era Perang Vietnam. Tepatnya di Januari 1968, Vietcong tiba-tiba saja menyerbu membabi buta menuju Vietnam Selatan. Tentu saja ini mengagetkan pihak Amerika yang tak menyangka Vietcong bisa seberani ini. Vietcong tak lagi memakai taktik perang gerilya dan sembunyi-sembunyi, melainkan menantang bertempur secara terbuka, membumi hanguskan berbagai pangkalan dan pos militer di banyak belahan Vietnam Selatan. Ini mengakibatkan banyak unit militer Amerika terisolasi dengan putusnya jaringan komunikasi dan suplai logistik, termasuk di salah satu pangkalan bernama Firebase Gloria, di mana salah satu satuan marinir Amerika bersusah payah bertahan hidup di tengah gempuran Vietcong yang tanpa ampun. Film ini dimulai saat Sersan Mayor Bill Hefner memimpin skuadnya, yakni Satuan Patroli Pengintaian Jarak Jauh dalam satu tugas di siang hari. Mereka menemukan sebuah desa bernama An Lap yang sudah tumpas kandas dan hanya meninggalkan puing-puing tragedi dan sisa kehancuran, lengkap dengan mayat-mayat penduduknya yang tak terhitung jumlahnya. Saat diinvestigasi, tak ada yang selamat dari penyerbuan Vietcong ini, kecuali seorang bocah kecil yang menangis sendirian. Bill pun segera memerintahkan untuk membakar seluruh desa agar tak dijarah hewan liar dan langsung pergi membawa bocah yang nantinya diberi nama Pee Wee ini. Pengintaian pun berlanjut masuk ke rimba dengan Kopral Dinardo menjadi pionir terdepan, melintasi sungai, membelah semak dan pohonan, hingga dirinya menemukan satu titik persembunyian Vietcong dan segera melapor ke Bill untuk menembak mereka. Setelah dua orang penjaga ini mati, Bill pun memutuskan untuk mengeksplorasi area, memasuki mulut gua dan menemukan jika gua ini merupakan penjara bagi tentara Amerika yang tertangkap. Bill segera membebaskan satu-satunya sandera terakhir yang masih hidup ini, yang tampaknya sudah terkena amnesia dan lupa akan nama dan unitnya sendiri. Setelah diselamatkan, salah satu anak buahnya mengabari jika ada ribuan Vietcong berjarak 2 km di belakang mereka. Bill pun memutuskan untuk segera kabur dan meledakkan gua penjara ini. Berikutnya mereka sampai di sebuah pemukiman nelayan. Bill segera menjalin kontak dan meninggalkan Kopral Dinardo di belakang sebagai penembak jitu untuk berjaga-jaga. Bill dan sisa skuad pun melangkah maju perlahan. Mereka ditemui oleh salah satu penduduk, dan karena merasa tensi pembicaraan ini semakin panas, Dinardo segera dikontak dan bersiap dengan M14 yang tua dan akurat ini. Kecurigaan Bill pun benar adanya. Vietcong tiba-tiba saja muncul dari perairan memberi bantuan, sedangkan skuad Bill sendiri menembak apapun yang ada di hadapan mereka. Saat situasi menjadi hening, yang tampak hanyalah mayat-mayat berseragam hitam-hitam. Tanpa basa-basi, helikopter evakuasi pun segera dipanggil agar skuad Bill bisa kabur menuju ke pangkalan bernama Gloria. Namun, beberapa saat kemudian Vietcong yang sudah tahu jejak skuad Bill punya cara sendiri untuk membalas dendam. Meski rusak dan oleng, Huey hijau ini akhirnya bisa mendarat tepat di pangkalan Gloria sebelum akhirnya benar-benar hancur meledak. Di Firebase Gloria ini, Sersan Mayor Bill menemukan jika kondisi para serdadu Amerika sudah tak karu-karuan. Mereka tak layak lagi untuk bertempur.
Sebagian besar menghabiskan waktunya minum-minum dan menghisap marijuana. Sementara komandan pangkalan ini juga lebih banyak mabuk dan melantur saat diberi laporan. Melihat situasi tak terkontrol dan mental yang rusak, DiNardo menyarankan Bill untuk segera mengambil alih kepemimpinan pangkalan. Karena mereka tahu betul jika sebenarnya pangkalan ini sudah dikepung Vietcong di segala sisi dan kehancuran tinggal menunggu waktu saja. Mau tak mau, jika ingin selamat, Bill harus menyingkirkan Kapten Williams. Maka di malam harinya, Bill dan DiNardo pun segera menjalankan rencana yang dalam tanda petik merupakan kudeta ini, dengan DiNardo yang segera mengarahkan M79-nya ke kamar Kapten Williams. Dengan Kapten Williams terluka parah, kepemimpinan pangkalan Gloriani jatuh ke pundak Sersan Mayor Bill Hefner. Tapi Bill belum tahu jika memimpin pangkalan ini merupakan keputusan yang berat dan brutal. Beberapa hari kemudian, salah satu anak buah Kapten Williams bernama Sersan 1 Jones balik ke pangkalan setelah melakukan patrolinya. Dirinya menemukan sekarang pangkalan ini dipimpin oleh Bill sebagai pangkat tertinggi. Jones pun memberikan laporannya, mengatakan jika ada pergerakan sekitar 300 Vietcong dari resimen Dong Nai menuju ke pangkalan ini. Semuanya bersenjata lengkap dan siap untuk berperang. Ini pun masih ditambah lagi dengan 2000 serdadu yang beberapa hari lalu mengejar skuad Bill. Keesokan harinya, Bill segera mengatur ulang pertahanan di pangkalan ini. Semua pemabuk dan jangki diperintahkan untuk kerja bakti bersama, menumpuk kantong pasir dan menggali parit perlindungan. Di lain sisi, laporan Sersan Jones terbukti benar. Ada pergerakan besar-besaran. Vietcong berparade dengan Norinco tipe 56 disandang di dada masing-masing. Mereka berniat menyerbu Firebase Gloria. Pimpinan Vietcong ini, yakni Kolonel Chow Van pun juga sudah mengetahui jika Bill kini mengambil alih pimpinan. Dan situasi bisa saja menyulitkan penyerangan mereka jika mereka tak berhasil dalam 2 hari penyerbuan. Akhirnya Chow Van pun mencoba meraba dengan mortar, tepat saat heli Amerika menjemput korban-korban luka. Menengok ke persembunyian Vietcong, datang perintah dari pusat jika nanti malam penyerbuan serentak di seluruh pangkalan penting Amerika di Vietnam Selatan akan segera dilakukan oleh para petinggi di Hanoi. Sedangkan Saigon sendiri akan didatangi secara khusus oleh Vietcong. Beberapa jam kemudian datang 2 orang gadis yang ingin memasuki pangkalan. Murphy ingin sekali mengizinkan mereka masuk, tapi DiNardo yang lebih berpengalaman ini meyakinkan Murphy jika kedua gadis ini membawa bahan peledak dan langsung saja. Malam hari pun tiba dan rencana Vietcong sudah bergulir. Mereka secara frontal dan berani menyerbu begitu saja di kedutaan besar Amerika di Saigon. Pagi hari pun tiba dan semua persiapan pertahanan pangkalan Gloria telah rampung dilakukan sebisanya dan sesingkat mungkin. Dan memang saat ini Vietcong sudah bergerak maju, membuka serangan dengan pertempuran mortar. Gelombang berikutnya pun segera dirilis secara mengejutkan. Vietcong dengan nekat muncul dari padang ilalang, menyerbu, menyetor nyawanya ke pertahanan Amerika. Di sisi Kopral DiNardo sendiri, pertahanan pun mulai bisa ditembus. Pertempuran jarak dekat pun pecah, memaksa para marinir mundur untuk kabur. Tapi infanteri Vietcong seakan tiada habisnya, memaksa DiNardo meminta bantuan pasukan tambahan dan barulah Vietcong bisa dipaksa mundur balik.
Setelah semuanya reda, Murphy dan beberapa serdadu dikirim oleh Dinardo untuk memeriksa mayat musuh dan memastikan untuk membunuh semua Vietcong yang terluka di lapangan. Sementara itu di rumah sakit pangkalan, Kapten Flanagan kecewa saat mengetahui dari Bill jika semua peralatan komunikasi dengan markas pusat terputus dan pangkalan Gloria ini sekarang sendirian, terancam tanpa bantuan medis dan tentara tambahan. Murphy sendiri yang berada di lapangan berhasil mendapatkan salah satu tawanan untuk dibawa ke pangkalan, meski salah satu kawannya ditumpas oleh sniper Vietcong yang bersenjatakan SKS bikinan Rusia ini. Malam hari pun akhirnya tiba sekali lagi. Dinardo setelah menyiksa tawanan yang ditangkap Murphy berhasil mengorek informasi jika Vietcong sudah bersiap-siap untuk penyerbuan selanjutnya. Maka Dinardo segera dikirim untuk mengintai saat ini juga. Kru Dinardo diam-diam merayap dalam malam yang senyap, menyamar menggunakan seragam Vietcong. Dinardo, Shortwave, dan Murphy merangsek masuk sampai ke persembunyian Vietcong dan menanam claymore di berbagai sisi sebelum memutuskan untuk kabur pulang ke pangkalan. Tapi di tengah perjalanan, Murphy menginjak ranjau tepat di saat Vietcong tengah berpatroli, memaksa Dinardo dan Shortwave meninggalkannya sendirian. Sementara itu di persembunyian Vietcong, dan barulah kita tahu bahwa Murphy akhirnya ternyata berhasil membebaskan diri dari ranjau darat. Keesokan harinya, Vietcong menyerbu kembali. Masih dengan taktik tawuran massal, penyerangan ini dilakukan secara terbuka, mengepung pangkalan Gloria dari berbagai sudut. Dalam waktu singkat, jumlah besar Vietcong bisa memasuki pangkalan. Infanteri mereka membanjiri seluruh area, memaksa para marinir Amerika bertarung jarak dekat dan mematikan. Sampai beberapa saat kemudian datanglah sebuah Huey dari Satuan Kavaleri Udara Amerika. Tiba-tiba saja masuk ke area dan turut membantu para marinir dari udara. Sebuah kejutan kecil yang cukup untuk membuat Kolonel Chow Van menarik semua Vietcongnya untuk mundur balik ke dalam hutan. Jika saja satu helikopter ini tak datang mampir dari langit, Sersan Mayor Bill menyadari jika mereka pastilah akan kalah. Beberapa jam berikutnya, kavaleri udara yang menyadari betapa gentingnya situasi di Gloria segera mengirim helikopternya lagi untuk berniat memberi kejutan tepat di jantung pertahanan Vietcong. Dan selanjutnya langsung mengirim bantuan obat-obatan dan amunisi ke Firebase Gloria. Tapi di malam hari, Sersan Jones menemukan salah satu pos senapan mesinnya tumpas kandas tanpa bekas, beserta para serdadu penjaganya. Jelas mereka telah kecolongan di tengah kegelapan ini. Bill Hafner yang mengetahui hal ini terus memarahi para tentaranya dan mengatakan inilah yang akan terjadi jika mereka lengah dalam pertempuran melawan Vietcong. Kepala mereka bisa saja hilang sewaktu-waktu. Keesokan harinya, Kolonel Chow Van memimpin sendiri penyerbuan Vietcong. Berharap sekali lagi hari ini mereka bisa sepenuhnya merebut Gloria dari tangan marinir. Dan masih bisa kita lihat bagaimana Vietcong memiliki jumlah jauh lebih besar daripada pasukan Amerika, berbanding 1:5. Dan setelah beberapa hari pertempuran, jumlah mereka pun seakan-akan tak pernah berkurang. Ini memaksa Bill dan kawan-kawannya mundur sekali lagi semakin dalam, dan korban pun terus berjatuhan, termasuk dengan Murphy.
Kali ini Amerika benar-benar kepayahan. Rumah sakit pangkalan berhasil disatroni oleh Vietcong, meski Kapten Flanagan masih bisa bertahan. Sedangkan di luar kondisi masih sedemikian brutal. Sampai akhirnya keajaiban datang dari angkasa sekali lagi. Moran dengan kawanan Huey-nya kembali mampir ke Gloria, memberi bantuan dari atas, memaksa Vietcong untuk yang kesekian kalinya menarik seluruh barisannya mundur teratur. Tapi sial bagi Dinardo, dirinya menemukan Pee-wee tiba-tiba berada di tengah medan, dan ketika ia berniat menjemput bocah ini, Kolonel Chauvin sudah menunggu tepat di depannya. Saat skirmish brutal hari ini selesai, Vietcong mengalami kerugian yang tak terhitung, hingga mereka pun terpaksa mengevakuasi korbannya melalui sungai Vu Loi. Sedangkan di Gloria sendiri, Sersan Mayor Bill Hefner segera menghampiri kawannya Dinardo yang sudah sekarat, dan dengan pahit terpaksa mengabulkan permintaan terakhir Dinardo yang berharap dibunuh dengan tangan Bill sendiri. Satu adegan yang sekaligus mengakhiri film ini dengan tangisan sedih Sersan Mayor Bill Hefner. Dan sampai sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian masih betah terus untuk standby di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.